Karangan Al-Alama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syah Bakar bin Salim wa nafa'ana bihi wa bi ulumikum fid dharain amin ila an qala Sufi, individu yang telah muka surat 7. Sufi, individu yang telah mencapai hasil ketekunan amalan untuk menerapkan perkara tersebut dinamakan sebagai sufi. Oleh yang demikian, hanya mereka yang telah mencapai martabat ainul yakin boleh dinamakan sebagai sufi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ihsan ialah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Sekiranya kamu tidak mampu, maka yakinlah bahawa dia melihatmu." Orang yang mengikuti mereka dan menapak di jalan mereka dengan bersungguh-sungguh namun masih belum mencapai martabat ainul yakin dinamakan sebagai mutasawwif dan bukannya sufi. Manakala mereka yang mengikuti mereka tanpa kesungguhan dinamakan sebagai mutasyabbih bis sufi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menyerupai sesuatu kaum maka dia tergolong dari kalangan mereka. Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus mengulas di dalam kitabnya Al-Kibrit Al-Ahmar, sufi ialah orang yang telah sampai ke matlamatnya. Manakala al-mutasyabbih ialah orang yang mengamalkan ilmu tasawuf serta mencintai para sufi. Manakala al-mutasyabbih ialah orang yang mempercayai jalan para sufi serta mencintai mereka. Hadza apa yang saya jelaskan sebelum ini berkenaan dengan definisi tasawuf yang fokusnya adalah dua perkara, at-takhliyah dan juga at-tahliyah. At-takhliyah maksudnya membersihkan hati dan jiwa daripada sifat-sifat mazmumah. At-tahliyah menghiasi hati dan jiwa dengan sifat-sifat mahmudah. Itu hakikat tasawuf. Ya, dua intipatinya terkait dengan hati dan jiwa. Bagaimana membersihkan daripada sifat-sifat yang mazmum dan menghiasi dengan sifat-sifat yang mahmud. Dan disebutkan tentang definisi sufi. Kalimat sufi ini, kalimat sufi atau tasawuf, orang-orang sufi, ya kan? Ada beberapa sebab kenapa sufi diberi nama sufi. Diambil daripada kata safa yang artinya bersih, karena mereka fokus membersihkan hati dan jiwa. Ada yang mengatakan sufi diberi nama sufi karena nisbah ke dahulu orang yang dia mengambil jalan tasawuf ini memakai kain terbuat daripada kain suf, maka dikenali mereka dengan sufi karena pakaiannya. Pada hakikatnya pakaian bukan menjadi prinsip, tetapi sebagaimana saya katakan di awal, prinsip tasawuf itu adalah kepada praktikalnya. Sebagaimana definisi tasawuf itu saya sudah bahaskan pada pertemuan yang lalu, ya. Dinisbahkan kepada sufi dengan beberapa sebab, sebagaimana saya jelaskan. Dalam kata-kata Al-Allamah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh ketika menjelaskan tentang definisi sufi, katanya mereka yang sudah sampai kepada peringkat memetik buahnya amal dan juga menghiasi diri dengan sifat-sifat yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga oleh Rasulnya dalam hadis, dzauqan wa tahaqquqan, secara rasa yakni hati, tahaqquqan secara hakikat praktikal amalan itu bersandarkan dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Oleh sebab itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dikatakan Sultanul Awliya, imam kepada ahli tasawuf, katanya tir ilallah, terbanglah kamu kepada Allah bijanahail alkitab was sunnah, dengan dua sayap, yang satu alkitab yakni Quran, yang kedua adalah as-sunnah. Artinya tasawuf itu jalan menuju kepada Allah. Kalau umpama orang terbang dengan dua sayap alkitab dan as-sunnah, maka tidak mungkin dikatakan orang itu sufi kalau dia mengabaikan Al-Quran dan tuntutannya. Tidak mungkin juga dilabelkan sebagai sufi kalau perbuatannya bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Kata Abu Yazid Al-Bustami, dia mengatakan kalau kamu nampak orang jalan di atas udara tak jatuh, atau kamu melihat orang jalan di atas air tak tenggelam, jangan kamu percaya dulu, timbang perbuatannya betul menurut Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Dan demikian kita memahami tasawuf itu tidak boleh terlepas daripada Al-Quran dan juga daripada Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang mendakwa dirinya sufi tapi perbuatannya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ya orangnya yang salah, bukan ilmu tasawufnya. Seperti mana saya sudah bahaskan sebelum ini, dalam ilmu hadis ada orang-orang pemalsu hadis. Ya kita tolak pemalsunya, bukan kita tolak hadis-hadis yang lain yang boleh diterima. Sama juga dengan tafsir, ada Israiliyat, maka kita tolak Israiliyat yang bertentangannya, tapi bukan ditolak ilmu tafsirnya. Sama juga dengan ilmu fiqh dan seterusnya. Dan dengan demikian as-sufi ini adalah bukan hanya praktis sesuai dengan kitab as-sunnah, tapi memetik buah daripada praktisnya itu akan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Saya jelaskan semalam minggu yang lalu, ada orang yang dia praktis Qurannya, Sunnahnya, tapi tak masuk dalam hatinya, seperti Dzul Khuwaisirah yang saya jelaskan pada minggu yang lalu. Nampaknya macam dia melakukan perintah dalam Al-Quran ada, dalam Sunnah ada, tapi tak masuk dalam hati. Ketika dia tidak sopan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka fala yusamma sufiyan, tidak boleh orang itu dilabelkan kepada sufi, melainkan sudah sampai kepada martabat yang namanya ainul yaqin. Apa martabat ainul yaqin? Kesempurnaan ma'rifah seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Level orang itu kenal kepada Allah tidak sama. Ada orang kenal kepada Allah dengan ilmul yaqin, ada orang kenal kepada Allah dengan ainul yaqin, ada orang kenal kepada Allah dengan haqqul yaqin. Nama istilah kenal kepada Allah sama, tapi levelnya tidak sama. Orang beriman, semua yang ada di atas muka bumi ini yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dikatakan mereka beriman. Tapi imannya sama atau tidak? Level iman, quality iman sama atau tidak? Tidak sama. Para nabi itu beriman, selain daripada nabi, daripada pengikutnya juga beriman, tapi level iman nabi beza dengan level iman selain daripada nabi. Level iman para aulia tidak sama dengan level imannya orang-orang awam, walaupun sama-sama dikatakan seorang yang beriman. Maka dengan demikian ilmu yaqin, ainul yaqin dan haqqul yaqin, ketiga-tiga ini ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama dalam surat At-Takatsur, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla la ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim, thumma la tarawunnaha ainal yaqin, thumma la tus'alunna yawma idzin. Yang kedua dalam surat Waqiah, ketika disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang haqqul yaqin. Dengan demikian peringkat keyakinan itu ada tiga: ilmu yakin, ainul yakin, dan juga haqqul yakin. Perumpamaan untuk memudahkan tentang tiga-tiga level ini, bila diberitahukan hari Jumat tanggal 17 November ada majelis ta'lim Darul Murtada di Masjid Mu'adz bin Jabal. Orang yang dengar di luar sana ketika tahu, mendengar dan melihat poster, maka namanya ilmul yakin. Dia tahu, mendengar. Yang kedua adalah orang itu datang, pergi ke Masjid Mu'adz 17 November. Nampak daripada pintu pagar Masjid Mu'adz, betul nampak orang ramai dalam majlis. Ini namanya ainul yakin. Orang itu masuk ke dalam masjid dan duduk di tengah-tengah majelis. Itu namanya haqqul yakin. Peringkat keyakinannya berbeza satu dengan yang lainnya. Kata beliau mengatakan, orang itu kalau dikatakan sufi adalah yang sampai kepada peringkat ainul yakin. Jadi nak jadi sufi ini bukan mudah. High level punya quality iman. Kemudian ada disebutkan di sini berkenaan dengan, kalau begitu yang dikatakan, kalau yang bukan sampai kepada peringkat ainul yakin tadi, kalau bukan sufi apa namanya? Namanya
adalah disebutkan di sini namanya al-mutasyabbih. Al-mutasyabbih ini yang menyerupai orang sufi. Siapa menyerupai orang sufi? Adalah orang yang suka kepada orang sufi, cinta kepada orang sufi, mengikuti perjalanan orang sufi. Ini namanya mutasyabbih bis-sufi. Orang yang menyerupai seorang sufi. Bila cinta, setia, menjalankan, suka, ini namanya yang menyerupai orang sufi. Kecuali kalau sampai kepada peringkat ainul yakin tadi, maka akan menjadi sufi. Tapi yang suka kepada orang-orang sufi, ta'zim kepada orang sufi, tapi tidak iltizam dalam amalan-amalan orang sufi, namanya mutasyabbihul mutasyabbih, menyerupai orang yang menyerupai kepada ahli sufi. Demikian uraian yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Bakar atau Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidrus dalam kitabnya Al-Kibrit Al-Ahmar. Dipakai Sufi As-Salik Al-Wasil. Sufi ini orang yang berjalan dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dahulu ada pertemuan antara Syekh Asy-Syaibani dengan Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Syekh Asy-Syaibani dengan Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Syekh Asy-Syaibani seorang sufi besar. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya akan tanya kepada dia beberapa hukum terkait dengan hukum fiqh. Nak tahu? Jumpa, kemudian tanya. Katanya, apa hukum bila seseorang itu punya kambing 40 ekor? Berapa zakatnya? Kata Syekh Syaibani mengatakan, ikut madhab kamu atau madhab aku? Imam Ahmad bin Hanbal, ada dua madhab ke? Katanya ya, ada dua madhab. Padahal hukum itu jelas, 40 ekor, 1 ekor kambing. Katanya ada dua madhab. Jawaban Imam Ahmad bin Hanbal pandai. Katanya dua-dua madhab. Kalau madhab kamu 40 ekor, 1 ekor kambing. Kalau madhab aku, kambing dan tuan empunyanya miliknya Allah Subhanahu wa taala, tak berkira dengan berapa zakatnya. Tanya soalan yang kedua. Bagaimana kalau orang dalam sholat itu lupa berapa rakaat? Apa patut dilakukan? Kata Syekh Syaibani, ikut madhab kamu atau madhab aku? Ada dua madhab? Ada dua madhab. Katanya dua-dua. Kalau madhab kamu, maka dia ambil yang paling sikit, kemudian dia tambahkan rakaatnya, dan dia sujud sahwi. Kalau madhab aku, ini orang mesti kena rotan. Macam mana dia masuk dalam solat lupa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tak tahu berapa rakaat dia solat. Sama-sama alim, tapi kedudukan ma'rifahnya itu berbeza. Faham dong? Walihada apa yang dilakukan oleh ahli tasawuf ini sampai kepada peringkat sufi, mereka itu adalah amat halus, mereka punya ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka punya sikap itu berhati-hati, lebih kepada sifat wara', berhati-hati untuk tidak tergelincir kepada hal-hal yang boleh menyebabkan dirinya melakukan satu pelanggaran walaupun bukan dikira sebagai dosa. Sebahagian daripada mereka katanya tidak mahu untuk makan tembikai. Apa sebabnya? Sebab tak tahu macam mana Nabi makan tembikai, daripada mana dia makan tembikai. Sebahagian daripada mereka riyadhah, melatih dirinya untuk melawan kepada hawa nafsunya walaupun kepada hal-hal yang mubah dan harus dia tak nak lakukan, kerana ingin melatih hawa nafsu agar supaya tak terpanggil selalu kepada hal-hal yang boleh membawa kepada memenuhi hasrat hawa nafsu sehingga menjadi manja.
Jadi daripada ketiga-tiga istilah ini, yang tertinggi sekali adalah sufi, yaitu orang yang sampai kepada peringkat ainul yaqin. Yang kedua adalah al-mutasyabbih bis-sufi, yang menyerupai, yaitu orang yang dia cinta kepada ahli tasawuf, melazimi mereka, berusaha, beramal, tapi tak sampai kepada peringkat itu. Dan yang ketiga adalah mutasyabbihul mutasyabbih, dan itu orang yang menyerupai kepada orang yang menyerupai, yaitu yang suka kepada orang-orang tasawuf dan ahli tasawuf walaupun tidak menjalani seperti mereka. Al-mar'u ma'aman ahab, seorang akan bersama dengan orang yang ia cintai. Wallahu a'lam.